Halo, selamat datang kembali di tutorial Xcode CD-ROM. Dalam video kali ini kita akan belajar cara membuat game 3D pertama kami. Di sini adalah sebuah apa ya marble game yang physics based, di mana playernya mengendalikan sebuah bola yang nantinya akan diarahkan menuju goal. Kira-kira begitu. Ini akan kita buat hari ini. Mari kita mulai. Pertama, karena game yang akan kita buat kali ini adalah 3D, jadi ketika kita klik new project, jangan lupa kita pilih yang 3D di sini template-nya, jangan yang 2D. Kita pilih aja yang 3D, terus kasih nama di sini seperti biasa. Kita siapkan dulu dunia gamenya ya. Jadi ini masih kosong. Kalau dunia 3D seperti ini ada default-nya, ada main kamera dan ada directional light yang di sini juga berfungsi sebagai matahari ya. Nah, light-nya nggak usah kita apa-apain, yang kita mau pakai, yang mau kita ganti-ganti kameranya. Jadi di sini juga sekalian kalau mau kita ganti nama dulu scene-nya, kita ganti aja jadi main. Kita reload. Oke. Terus jangan lupa save ya, jangan lupa nge-save scene. Nah, terus kita fokus ke kamera. Nah, kita lihat dari game view ya. Nah, ini view dari kameranya nih. Sekarang nggak ada apa-apa, yang kelihatan cuma skybox-nya doang. Jadi, apa yang mau kita lakukan? Pertama, kita bikin dulu aja platform atau lantainya ya. Jadi, pertama kita ke sini, create 3D object cube. Oke, ini cube jadi. Ini kita reset transformnya. Terus, apa? Terus kita ukurannya kita perbesar mungkin ya. Ini udah kelihatan di kamera. Nah, kita perbesar mungkin berapa, sekitar gitu ya, 25 kali 25 ya, X dan Z. Nah, tapi ini lightingnya agak aneh ya, dia kuning banget. Nah, ini pertama mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak mengalami ini, karena di sini ada di ini ada tab lighting. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa ke window, terus rendering, terus klik lighting. Nanti akan muncul bukan inspektor, window atau tab lighting ya. Nah, dari lighting kalau kita ke klik tab yang scene, di bawah nih ada auto generate. Kalau di saya nih di disable, tapi mungkin kalian ada yang udah di enable nyala ya. Kalau disable seperti saya, terus dia kuning banget kelihatannya, ini klik aja generate lighting. Nanti dia akan proses lightingnya. Nah, sekarang cube-nya kelihatan lebih terang, lebih putih warnanya. Oke. Terus kalau misalnya auto generate mati, kalau terus ada yang warnanya aneh lagi, klik aja lagi generate lightingnya, terus nanti tungguin. Sebenarnya kenapa dimatiin? Dibiarin nyala nggak apa-apa. Cuma kalau takutnya kalau komputernya atau laptopnya kurang powerful, takutnya kalau di autonya nyala dia suka bikin berat performance-nya. Jadi kebetulan saya sekaligus recording ini ya, jadi saya disable. Tapi mungkin kalau komputer kalian kuat di auto generate dinyalain nggak apa-apa. Oke, sekarang kita kembali ke cube-nya. Ini udah kelihatan di game view. Terus sekarang kita rename dulu deh cube-nya, kita ganti namanya jadi ground atau tanah gitu, lantai ya. Atau jangan ground deh. Ini kan dia nggak seluas-luasnya ya, dia cuma area segini, kita ganti platform aja deh. Platform terus kasih angka 1 karena bakal beberapa platform yang kita bikin nanti. Jadi kalau kita duplicate langsung ada nomornya nanti otomatis. Nah, di sini sekarang dia komponen ada mesh filter, nih biarin aja, mesh renderer biarin aja. Box collider langsung ada nih, langsung dapat dia. Terus ukurannya udah pas secara default, jadi nggak apa-apa nih, biarin aja. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah player. Playernya mau pakai apa nih? Kita mau bikin pakai bola, jadi sphere. 3D object sphere, reset transformnya. Kita fokus ke dia. Nah, ini mana sphere-nya nggak kelihatan nih, karena putih, dua-duanya sama-sama putih. Sphere sama cube-nya, atau bahkan sphere-nya di dalam cube-nya, jadi dia di bawah nih, nggak kelihatan. Coba kita angkat. Nah, itu dia sphere-nya kelihatan.
Tapi mungkin lebih baik kalau si sphere-nya ada di koordinat tinggi atau y-nya 0, sebaiknya dia di situ bener, tapi cube-nya yang terlalu tinggi nih lantainya. Jadi kita turunin aja platformnya nih. Kita turunin. Ini berarti dia tebalnya 1 ya, berarti mungkin sekitar berarti minus 1 ya. Oke. Sorry, minus 1. Nah, sphere-nya udah di 0, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lihat di game view seperti apa ya. Nah, kelihatan tuh. Kayak gitu kelihatannya. Tapi begini pun juga masih sama-sama putih, jadi mungkin agak kurang enak nih dilihatnya. Untuk itu, kita bikin aja di sini dulu nih. Kita ke bawah, create dulu folder, kita kasih nama materials. Nah, terus biasanya nih kebiasaan nih, kalau misalnya folder udah banyak, nanti folder scenes ini kan paling penting, tapi dia karena dia S depannya dia jadi turun, karena ini sortirnya berdasarkan alfabet. Jadi, biar dia paling atas, kita rename aja, kasih underscore di depan namanya. Langsung dia paling atas. Gitu. Oke, kita kembali ke scene view ya. Nah, gimana nih caranya biar lebih kelihatan nggak sama-sama putih? Jadi, kita right click di materials, kita create, mana dia? Material, kita kasih nama apa? Ini mungkin biar lebih biar lebih rapih menunya ya. Jadi kita kasih nama aja material, terus underscore, misalnya ini untuk player, jadi material underscore player gitu. Terus kita drag aja ke playernya langsung. Nah, terus misalnya warnanya mau kita ganti nih playernya, mau warna apa? Dia misalnya mau kita kasih warna hijau. Oke, warna hijau. Terus apa? Misalnya metaliknya kita naikin sedikit ya, biar lebih metalik ya. Mungkin sekitar segini. Terus smoothness-nya kita turunin deh, biar nggak terlalu halus. Oke. Tapi masih agak flat nih warnanya, cuma warna base color doang gitu ya. Nah, kita kasih texture, tapi kan kita nggak import. Kita ambil aja langsung yang default dari Unity. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini, di sebelah warna ada tulisan albedo, kita klik di kotaknya. Nah, di sini ada beberapa texture yang secara default udah ada dari Unity. Untuk ini coba kita pilih mungkin yang default checker gray ya, ini. Nah, kelihatan tuh ada tekstur kotak-kotaknya di sphere-nya. Tapi kayaknya kalau cuma 4 kotak ini ya, kayaknya kurang enak dilihat. Nah, kita bisa kembali ke inspector. Di sini ada yang namanya tiling. Tiling itu ya tile kayak ubin gitu. Nih kotak, kayak contohnya nih grid-nya nih kelihatan nih kotak, kotak, kotak. Mau seberapa banyak nih? Ini satu. Sebesar teksturnya nih, cuma tekstur aslinya kan di sini kelihatan nih. Dia tuh cuma nih, dia cuma 4 kotak ya. Kalau kita mau lebih dari 4 kotak, ini kita naikin aja angkanya. Misalnya 2 kali 2, atau bukan yang ini tiling yang atas. Bentar. Ini untuk secondary ini kita bikin 1 aja, atau ya. Nah, tiling yang ini, yang ini 2 atau masih kurang, lebihan dari 5. Nah, itu tilingnya 5. Nah, sekarang enak dilihat nih sphere-nya. Dia kotak-kotak, jadi kelihatan banget ada teksturnya. Oke, itu udah. Terus untuk lantainya, kita bikin satu lagi, berarti right click, create material, kita kasih nama material platform. Kita drag ke platformnya, terus kita kasih texture dulu aja ya. Kita pilih sekarang default checker yang biasa, yang terang. Tapi dia putih nih, jadi hampir nggak kelihatan kotak-kotaknya. Coba kita bikin dia abu-abu kali ya, coba. Saya input manual. Nah, terus metaliknya 0, smoothness-nya 0 juga, biar kayak kasar gitu ya. Terus mungkin tilingnya nih kita naikin nih angkanya. Misalnya berapa? 25, biar kelihatan kotak-kotak. Nah, enak tuh kelihatan kotak-kotak lantainya. Enakan gini kali, atau mungkin kurang gelap. Coba kita mungkin nggak apa-apa lah kayak tadi ya. Nah, udah kelihatan nih lantainya kotak-kotak, playernya, sphere-nya juga kotak-kotak nih. Jadi kalau bergerak nanti kelihatan. Oke, jangan lupa di save scene-nya. Setelah save, coba sekarang kita mau nyesuaiin kameranya dulu deh.
kalau main kayak gini nih nggak enak kan ngelihatnya. Coba nih kayak gini nggak enak ngelihatnya nih, kayak jauh banget layarnya, terus nggak bukan jadi nggak fokus gitu, kameranya nggak fokus ke playernya ya. Jadi kita klik dulu si main kamera, kita pindahin deh posisinya. Mungkin tingginya segitu, terus kita deketin. Oke. Nah, sekarang dekatnya udah enak, tapi nggak fokus ke playernya nih. Ini kita rotasiin aja, kita turunin X-nya nih, berapa derajat. Mungkin, ya lumayan lah segitu ya, 15 derajat. Nah, sekarang gimana nih? Kita kan posisi kameranya udah enak nih, kayak gini. Tapi kita mau nanti gamenya kalau dijalanin, itu tuh kameranya bisa kita gerakin pakai mouse. Kita gerakin mouse kanan kiri, nanti kameranya nengok gitu. Tapi kalau sekarang kita bikin begitu, ini kita coba ya, berarti kan kita harus rotasi nih, rotasi Y-nya untuk nengok. Tapi kalau kita rotasi Y, begini jadinya. Dia nggak fokus ke playernya lagi. Karena kalau kita lihat dari sini, nah, sumbu Y-nya kamera, yang panah yang hijau nih, ada di sini. Kalau kita putar value Y-nya ini, itu dia berputar di sumbu itu. Nggak sesuai dengan playernya. Kita mau dia ngelilingin playernya lah gitu. Nengoknya dengan cara dia mengorbit playernya, objek playernya. Berarti kita harus dapetin sumbu Y si playernya. Gimana caranya tuh? Agak ruwet. Ada cara yang lebih gampang. Kita bisa create empty game object. Kita reset dulu transformnya. Nah, kita bikin dia posisinya sama dengan playernya. Posisinya 0 kan? Jadi ini kalau kita lihat di sini, mereka transformnya udah sama ya, panahnya di lokasi yang sama. Nah, sekarang kameranya kita jadiin child dari objek baru ini. Nah, kameranya udah jadi child objek baru nih. Jadi sekarang semua gerakan objek baru ini akan diikutin oleh kameranya. Jadi sekarang sumbunya si game objek ini ada di playernya kan. Jadi kalau kita putar, kameranya ikut. Begitu. Nah, terus game objeknya jangan game objek namanya, kita ganti deh. Namanya kamera aksis sumbu kamera gitu ya. Terus kita letakkan aja di sini. Sorry, jangan dijadiin child, kita taruh di sini. Terus ini sphere kita ganti nama jadi player ya. Player. Oke. Save. Terus gimana nih? Sekarang udah jadi kameranya sesuai dengan yang kita mau. Kita sekarang harus bisa gerakin kameranya nih. Jadi kita harus mulai programming. Langsung kita create folder script. Oke. Terus kita right click lagi, create C# script. Kasih nama kamera controller. Oke, kita tunggu dia compiling. Sebentar. Oke. Terus kita klik kamera aksis, kita drag dia jadi komponennya kamera aksis. Terus kita double klik, kita buka di Visual Studio. Oke, sekarang seperti biasa, ini sampel code-nya kita hapus dulu. Oke, jadi yang kita butuhkan apa? Kita perlu transform. Jadi kita bikin dulu private transform T, terus langsung aja start, start. Nah, T sama dengan get component transform. Terus di sini kita nggak pakai physics, jadi void update t dot, kita mau si siapa kamera aksesnya ini ngikut atau sorry, kita mau dia muterin playernya kan, jadi kita perlu bikin float, kita kasih nama aja turn sama dengan input dot get axis. Nah, aksesnya namanya apa nih? Coba kita lihat di sini, file, edit, project settings, input manager. Kita mau ngambil gerakan di sumbu X oleh mouse ya. Jadi kita cari di sini,
ini udah ada default namanya mouse X ya. Nih, dia type mouse movement, aksisnya X aksis. Jadi ini udah benar kita namanya mouse X pakainya. Jadi kita balik get axis mouse X. Oke. Terus kita mau rotate si transformnya ya. Jadi t dot rotate, rotate ini t dot rotate. Nah, terus kurung kita mau muter di sumbu Y. Jadi sumbu X-nya 0. Terus sumbu Y-nya. Oh iya, kita masukin turn. Tapi kalau gini aja, ada kemungkinan bakal lambat. Jadi kita mau turn itu mau kita kali suatu angka biar kita sesuai dengan kecepatan mouse-nya. Jadi kita bikin di atas public float multiplier buat kali angka dari turn-nya ya. Jadi turn kali multiplier terus sumbu z-nya 0 juga. Oke. Sekarang kita save. Kita kembali ke sini. Tunggu dia compile. Bentar. Oke. Coba kita tes ya. Oh, sebentar. Nah, multiplier-nya masih 0, makanya dia nggak gerak tadi. Coba kita masukin kalau 1 ya, kalau tadi multiplier-nya sama aja nggak ada ya, kalau 1 kan dikali 1 tetap segitu turn-nya. Nah, lambat banget nih gerakan turn-nya. Jadi makanya kita masukin multiplier. Jadi multiplier-nya kita bikin berapa, 5 mungkin. Kita play ya, kita lihat. Nah, gitu lebih enak tuh, kameranya geraknya cepat, jadi nengok kameranya ya. Sesuai dengan gerakan horizontal atau gerakan sumbu X-nya mouse. Gitu. Jadi kameranya udah bisa nih. Berarti sekarang waktunya kita bikin playernya sekarang yang berfungsi ya. Ini playernya kan belum bisa apa-apa nih, baru ada collider doang, sphere collider. Karena dia berbentuk sphere atau bola ya. Terus apa nih? Sphere collidernya mungkin kita biarin dulu aja ya, nggak usah diapa-apain dulu karena ukurannya harusnya udah pas nih. Kalau kita cek, nah tuh ukurannya pas tuh, ada garis hijaunya pas ukurannya dengan sphere-nya. Jadi kita perlu apa? Kita perlu rigid body. Terus ingat karena ini 3D, kita pilih rigid body yang rigid body doang namanya, nggak ada, jangan yang 2D. Kita pilih yang rigid body doang biar dia 3D. Terus ini kita setup dulu deh. Kita bikin misalnya mesh tetap 1, drag kita bikin 0,1, terus angular drag kita naikin deh mungkin 3. Gravity kita mau pakai gravitasi, terus udah itu aja. Nah, apalagi yang kita perluin? Coba kita perlu script berarti sekarang ya. Kita right click aja, create, C#, kasih nama player controller. Kita tunggu sebentar dia compile. Terus kita buka. Nah, ini rapiin dulu ya. Oke. Yang kita perluin apa nih? Kita perlu pertama kita perlu gerakan. Jadi kita pingin si bolanya nih bisa gerak maju mundur kanan kiri. Terus kita juga pingin si bolanya bisa bisa lompat. Jadi di atas kita bikin dulu nih public float float move force, ini buat bergerak. Terus kita juga bikin public float jump force. Terus oh iya, kita pingin si bolanya ini nanti majunya bola itu sesuai arah depannya kamera. Jadi kalau misalnya gini nih, jadi kalau si kamera tuh madep sini, kita pencet W misalnya untuk maju, itu ke sini majunya. Tapi begitu kameranya madep sini atau kanannya bolanya, kita pencet W akan tetap maju sesuai dengan arah kamera. Kita pinginnya gitu tuh, biar kontrolnya lebih enak. Jadi untuk itu kita butuh transform si kameranya. Jadi kita tambahin di atas public transform
Kita kasih namanya cam buat kamera. Oke. Terus kita perlu juga rigid body-nya si player, jadi kita bikin private rigid body ada aja ya, karena ini 3D. Terus RB, kita juga mau, oh ya, untuk lompat, kalau kita harus tahu kapan si bolanya ini punya pijakan atau dia sedang ada di tanah gitu, biar dia bisa loncat. Karena kalau nanti dia lagi di udara, kita pencet space, kita nggak pingin dia lompat lagi kan, karena nggak ada pijakan. Jadi kita butuh bool, kita bikin private boolean atau bool tulisnya, bool grounded, kasih namanya grounded, maksudnya apa namanya, apakah dia lagi nyentuh tanah atau enggak gitu. Oke, sekarang void start, kita bikin dulu, kita assign dulu RB sama dengan get component rigid body, terus udah. Oke, itu dulu aja. Ini transformer public ya, jadi kita bisa klik drag ke slotnya nanti lewat inspektor. Terus karena kita pakai physics, jadi sekarang void fix update. Nah, kita mau input pakai itu ya, arrow key dan WASD. Jadi kita pakai input manager sama kayak tadi kita buat kamera pakai mouse. Kalau kita lihat di sini input manager, ini ada horizontal sama vertikal ya untuk keyboardnya. Udah ada default. Jadi langsung aja kita pakai. Kita tulis float move. Ini untuk gerak kanan kiri horizontal ya, move x sama dengan input dot get axis horizontal. Terus, nah untuk yang ini kan gerak maju mundur ya. Jadi sebenarnya vertikal ya. Kita pakai key W sama S sama key atas bawah arrow key itu di vertikal. Tapi dalam dunia gamenya untuk maju mundur, nih kalau kita lihat ya, ini kanan kiri normal ya sumbu X. Oh, tapi untuk maju mundur itu sumbu Z karena sumbu Y-nya itu untuk atas bawah. Jadi kita kasih nama move Z gitu. Terus input dot get axis vertikal. Oke. Sekarang kita mau apply force ke si rigid body-nya. Tapi gini, kalau kita pakai yang biasa add force, itu nanti bakal ngedorong bolanya. Tapi meskipun bolanya lagi lompat, misalnya lagi di udara nih, terus dia muter, itu kan nggak ada pijakan ya. Jadi bolanya kalau gelinding tuh harusnya nggak tambah maju selama dia lagi di udara. Nah, tapi kalau kita add force itu bakal tetap maju, karena add force itu nggak butuh pijakan. Yang butuh pijakan berarti kan kita harus muterin bolanya itu sendiri, bukan ngedorong bolanya biar dia muter. Untuk itu kita pingin gerakinnya rotasinya. Nih, rotasi bolanya di sumbu X yang mau kita gerakin kan berarti. Kecuali gerak ke samping berarti sumbu Z-nya yang kita pakai. Nah, kita perlu yang namanya add torque. Jadi RB dot add torque, torsi ya, torque. Nah, gimana nih? Ini ruwet nih. Kita mau dia torque-nya ini bergerak sesuai dengan madepnya kamera. Jadi majunya kamera, kanan kirinya kamera gitu. Gimana nih caranya? Kita bikin seperti ini. Kita bikin kurung dalam kurung. Kita bikin cam. Jadi nge-reference transformnya kamera ya. Cam.right. Jadi kanan kirinya kamera. Dikali move Z. Loh, kenapa move Z? Kanan kiri itu kan harusnya sumbu X. Nah, kenapa kita pakai move Z? Move Z itu kan berarti tadi input vertikal ya, berarti W sama S atau keyboard arrow key atas, arrow key bawah untuk maju mundur. Kenapa kita move Z ini vertikal kita pakai untuk di right? Karena right itu adalah sumbu X rotasi. Jadi kalau kita pakai ini, kita gerakin, dia gelinding depan belakang karena dia poros putarannya itu di kanan kirinya. Dia muternya tapi ke arahnya depan belakang. Jadi kita butuhnya yang itu. Terus sebaliknya, kita mau gerak kanan kiri, itu dipakai sumbu yang Z. Nah, jadi kita kebalik nih masukinnya. Kita masukin, jadi tadi cam.right kali move Z. Terus kita tambahin dengan cam.forward
dikali move x. Oke. Move x, terus di luar kurungnya kita kali dengan move force, biar dia kepengaruh sama angkanya move force yang kita masukin. Terus force mode dot force. Karena kita pengen dia berakselerasi ya. Oke. Kita save dulu. Jump-nya habis ini. Kita bikin yang penting sekarang move-nya dulu nih. Coba ini kamera muter ya. Coba kita maju. Oh, belum mau karena kita lupa ngisi si move force-nya. Mana tadi? Oh, bahkan script-nya belum kita tempel nih. Kebiasaan lupa nih. Parah nih. Coba kita drag, taruh di playernya. Nah, oke. Kita perlu transform kamera. Kita drag aja kamera akses ke slotnya. Terus move force. Kita kasih move force berapa ya enaknya? Mungkin kita kasih gini kali, 30. Terus jump force kita kasih mungkin 15. Oh, jump force belum nih, belum kita program ya. Jadi nggak usah, move force dulu aja. Coba kita tes. Bisa maju, bisa, mundur bisa. Terus kalau kita putar kamera, kita suruh maju, majunya ke arah majunya kamera. Terus kita coba kanan, loh dia ke kiri. Kita pencet kiri, coba sekarang dia ke kanan. Nah, kebalik nih. Karena di sumbunya, sumbu Z-nya nih ada yang kebalik. Kalau kita pencet kanan, dia kiri, kiri ke kanan. Gimana benerinnya? Gampang. Kita ke script-nya lagi. Sebelum move X, kita kasih minus. Terus kita save. Jadi ini minusnya ini langsung ngebalik si move X-nya, input dari move X. Jadi kalau kita coba, sekarang dia maju, dia mundur, kanan. Nah, bener sekarang kanannya, kirinya juga benar ke kiri. Gitu. Oke, itu udah benar ya. Terus, sekarang kita mau masukin jump-nya ya. Kita mau tambahin jump. Berarti kita butuh if di sini. Karena kita ada bool, kita harus tahu kapan dia lagi di tanah. Tapi untuk untuk tahu dia di tanah apa enggak, kita butuh mendeteksi collision. Kita bikin aja nih. Void on collision enter, bukan on trigger enter. Kenapa? Karena di sini di playernya kita ada sphere collider, tapi kita pingin dia object solid. Kalau kita bikin is trigger, nanti dia tembus. Kita pingin dia object solid. Bisa aja sih kita tambahin collider satu lagi, sphere collider satu lagi, kita bikin dia trigger, tapi repot-repot amat collidernya dua, yang satu trigger, yang satu bukan. Mending satu aja. Terus di sini kita pakai on collision enter, bukan on trigger enter. Gitu. Terus di sini kita ganti other namanya. Oke. Terus gimana nih? Langsung aja kita tulis. Selama dia menyentuh objek lain, biasanya nih yang ada di sini objek lain cuma tanah ya, cuma ground-nya doang. Selama dia nyentuh objek lain, maka grounded sama dengan true. Dah, gitu aja. Sekarang kita kembali ke fix update. Kita bikin if grounded sama dengan, ingat kalau dalam if sama dengannya dua kali, sama dengan true, dan simbol dan-nya juga dua kali, input dot. Nah, kita mau aksesnya yang mana nih? Cek lagi. Edit, project settings. Untuk jump udah ada belum nih? Ah, udah ada nih, jump. Kita lihat keyboardnya apa? Space, key-nya space. Jadi udah benar ya. Dari secara default udah ada. Tapi si jump itu nggak ada keyboard negatifnya ya, cuma ada positif. Terus dia nggak ada akselerasinya. Kita pinginnya kita klik langsung loncat dia. Jadi kita tulisnya lain di sini. Kita tulis input dot get axis raw. Biar dia kayak tombol langsung instan gitu, nggak ada akselerasinya. Get axis raw dalam kurung kita kasih tulis, nah tadi namanya jump ya. Oke, terus karena dia get axis raw, kita harus tambahin di belakangnya lebih dari 0 gitu. Yang penting selama key itu dipencet gitu. Sama aja kayak kalau kita tulis input dot, ini kayak kita tulis input dot get
key down, sama aja kayak gitu. Cuma kita mau pakai lewat si input manager, jadi dia aksis gitu. Oke, yang mau kita tulis di sini apa? Kita mau pingin si rigid body-nya loncat ya. RB dot add force ya, karena kita pingin dia didorong, bukan pingin dia gelinding kayak tadi add torque. Add force, kita pingin loncat tuh selalu ke atas ya, arah atasnya dunianya, bukan arah atas bolanya, karena bolanya bakal gelinding terus. Atasnya ganti-ganti, jadi kita langsung aja vector 3 dot up. Ini akan selalu nunjuk ke arah atasnya dunia gitu. 3 dot up kita kali dengan jump force untuk kekuatannya, terus kita bikin force mode dot impulse, karena pengen lompat langsung jeder gitu. Terus setelah loncat kita bikin, karena dia kan pasti di udara, jadi groundednya sama dengan false. Oke, sekarang kita save ya. Coba kita cek. Sekarang kita play. Oh, lupa tuh. Jump force-nya masih 0. Kita kasih jump force 15 deh. Oke, glidingnya normal, nggak berubah. Sekarang lompat. Oh, tinggi banget lompatnya. Terus jatuhnya juga lambat tuh. Tapi yang penting bisa lompat ya. Nah, pokoknya jumpnya udah berguna. Terus selama lagi di udara, kita pencet space, dia nggak bisa loncat. Dia harus nunggu mendarat dulu baru dia loncat lagi. Tapi jatuhnya kelamaan tuh, dan loncatnya ketinggian. Gimana caranya? Kita harus ganti gravitasinya biar lebih kuat. Kita ke edit, kerja settings lagi. Kali ini kita ke tab yang physics. Di sini nih ada gravitasi nih. Akselerasi gravitasi. Bisa aja gravitasi kita bikin nyamping atau kita bikin maju mundur nih, terserah. Tapi kita kan mau gravitasi normal, arahnya ke bawah. Bedanya cuma kita pingin dia lebih kuat ya dari gravitasi normal. Di sini secara default dimasukin sesuai dengan gravitasi bumi 9,81 meter per second. Nah, tapi di sini ada minusnya karena biar dia ngarah ke bawah, dia di sumbu Y minus biar arahnya ke bawah. Nah, kita mau bikin lebih kuat nih. Jadi kita kali berapa ya? Kita kali 3 deh. Berarti kira-kira 29,43. Oke, gravitasinya sekarang udah dikali 3. Coba kita cek lagi ya si ballnya. Kita play. Nah, lompatnya nggak ketinggian, jatuhnya lebih cepat. Jadi lebih enak. Twing, twing. Agak kayak itu loh Mario lompatnya kan, nggak terlalu tinggi, terus jatuhnya cepat. Twing, twing. Tapi kayaknya tadi ada yang salah deh. Coba kita cek lagi. Bolanya bisa gliding, bisa lompat, tapi kameranya ketinggalan nih. Kameranya bisa nengok, tapi ketinggalan. Bolanya kemana, kameranya nggak ikut. Nah, kita harus bikin kameranya ikut nih. Berarti kita harus kembali ke script kamera. Nih, di script kamera kita tambahin deh di atas. Kita tambahin public transform, player. Kita butuh transform si playernya. Nah, karena ini public, kita assign nanti lewat slot di inspektor, kita drag aja nanti. Nah, gimana nih biar posisinya sama terus? Kita tinggal tulis aja di sini. Kan tadi udah kita assign nih transform si kameranya. Kamera aksis lah. Nah, ini kita tulis aja t.position sama dengan player.position. Karena kita pingin lokasinya si kamera aksis sama dengan lokasinya player. Jadi langsung aja nih kita drag player ke slotnya. Tapi kan tadi kamera kita pingin dia gerakannya sama kamera aksis, kita tinggal jadiin childnya aja. Kenapa nggak kita jadiin aja si kamera aksis childnya player? Kalau kita gituin, nanti yang ada kan playernya gliding nih dia bolanya. Nanti kameranya ikut keguling-guling. Kita kan nggak mau. Kita mau nyamain posisinya, tapi nggak mau nyamain rotasinya. Jadi kita lewat script kayak gini. Sekarang kita tes. Nah, kita lihat nengoknya normal. Kita jalan. Nah, kameranya ikut deh sama bolanya. Jadi sekarang kita ngontrolnya enak sekarang nih. Lompat juga ikut ke atas tuh. Twing. Twing. Tapi kayaknya bolanya lambat banget nih. Coba kita cek. Move force 30. Coba kita dobelin deh 60. Kita tes ya. Wah, kayaknya sama aja nih.
nggak berubah dia. Kenapa? Nih, kita tadi pakai add torque ya di scriptnya player. Kita pakai add torque, torque-nya kita gedein, tapi gelindingnya nggak tambah cepet. Ini karena Unity dari sananya ngebatasin rotasinya si setiap objek itu rotasinya dibatasin kecepatannya. Karena dari sananya mereka takut kalau ada salah programming, ada objek yang muternya terlalu cepat nanti malah bikin error. Jadi dibatasin. Nah, dalam hal ini kan kita pingin bolanya muter lebih cepat. Jadi harus kita override perintah ini. Kita tulis di sini nih. rb dot max angular velocity. Nah, ini nih. Ini yang mau kita ganti. Secara default, angka ini dia floating point ya. Bisa koma-koma. Secara default, angkanya 7. Nah, 7 tuh mentok segitu tadi. Meskipun ininya kita move force 30, tapi dia cuma 7 maksimum angular velocity-nya. Segini-segini doang nih. Tadi kita dibikin 60 juga nggak berubah. Ya udah, kita gedein deh angkanya. Jadi kita kali 3 aja. Berarti 7 kali 3 tuh 21 ya. 21F. Kita save. Ini tetap 30 move force-nya. Oke, sekarang kita play. Nah, lebih cepat bolanya. Meskipun move force-nya tetap cuma 30. Gitu. Tapi sekarang ada masalah baru lagi nih. Coba kameranya kita bikin sesuai dengan platform biar kameranya diem ya, nggak ngikutin playernya dulu. Coba kita cek playernya. Tuh, bolanya nyerosot-nyerosot tuh kayak wheel spinning gitu. Dia udah gelinding kencang banget tapi nggak jalan-jalan dianya. Kayak ser gitu, kayak nyangkut-nyangkut gerakannya. Berarti dia licin, dia apa ya? Gaya geseknya hampir nggak ada sama lantainya. Gimana tuh? Nah, ada. Oh iya, sebelum itu kita balikin dulu slotnya biar dia ngikut player lagi kameranya. Nah, kita lihat di sini, di Sphere Collider ada slot namanya material. Tapi beda, bukan material kayak gini nih, material yang untuk texture, gambar kotak-kotak gitu. Bukan. Ada yang namanya physics material. Nah, untuk itu, kita bikin aja nih. Kita langsung bikin folder. Create. Kita kasih nama physics materials. Oke, right click. Kita create physics material. Yang 3D ya, jangan 2D. Yang namanya physics material doang. Kita kasih nama aja apa? Ball gitu ya. Kasih nama aja ball. Terus kita nih lihat sini, ini ada dynamic friction, ada static friction. Jadi dynamic friction itu adalah gaya gesek permukaannya bola ketika dia sedang bergerak. Static friction adalah gaya gesek permukaan bola ketika dia sedang diam. Jadi kalau misalnya dia static frictionnya gede nih, bolanya lagi diam ditabrak benda lain, dia bakal susah geraknya karena static frictionnya tinggi. Terus di sini ada juga bounciness. Seberapa dia bouncing gitu ya. Kalau dia jatuh ntar dia lompat toing, toing, toing gitu. Kayak bola karet lah. Nah, di sini kita nggak usah bouncingnya. Jadi kita nolin aja. Terus dynamic friction kita mau 1. Staticnya juga kita bikin 1. Nah, ini bounce combine kita biarin. Nah, di sini ada friction combine. Jadi, lantainya kan nggak ada physics material. Jadi, basically si apa namanya? Dan frictionnya itu 0 karena dia nggak ada materialnya. Di sini kita bikin 1. Tapi kita bikin combine-nya average. Jadi rata-ratanya 1 dan 0 di sini nih. Kalau kita ketemuin si bola sama si lantainya. Jadi jangan kita pilih aja maksimum biar dia 1 terus. Dia pilih yang lebih gede. Frictionnya bola 1, frictionnya lantai 0. Dia pilih yang lebih gede yang 1 biar frictionnya selalu 1. Itu biar bolanya nggak nyerosot-nyerosot gitu. Sekarang kita kembali ke sphere collider-nya. Kita drag aja yang physics material ball ini ke slot material. Oke. Sekarang kalau kita play, harusnya bolanya nggak nyerosot-nyerosot lagi. Nah, tuh gerakannya pas. Jadi dia ngelinding seberapa, geraknya juga segitu. Dia nggak muter-muter wheel spinning di tempat lagi tuh. Set, set, gitu. Nah, udah kan enakan kontrolnya lebih precise gitu lah. Oke. Sekarang kita bisa mulai bikin levelnya nih. Sekarang kita ke scene view. Kita zoom out. Coba kita mau bikin levelnya kayak apa nih?
Coba misalnya platformnya deh. Ini duplicate, kita bikin di sini platform lagi. Nah, jaraknya berapa yang enak ya? Coba segini kejauhan nggak ya buat playernya? Coba kita tes. Landing, loncat. Nah, bisa tuh. Nggak kejauhan tuh. Nah, enak kan? Oke, berarti bisa jarak segitu ya. Terus kita bikin lagi platform 3. Kita bikin platform ini lebih ini ya, lebarnya kurangin mungkin segitu deh. Terus kita untuk kepanjangan segini deh. Terus kita bikin dia lebih panjang sananya. 100 kepanjangan kali ya. Atau 75 deh. Nah, atau 50 lah. Oke. Kita geser ini jaraknya seberapa yang enak? Segini kali. Kejauhan 20. Oke. Atau 25 nggak apa-apa kali ya. Kejauhan lah. 23. Terus kita majuin misalnya sampai segitu. Terus kita kita bikin platform satu lagi di ujungnya. Ini tadi posisinya 23 ya, 23. Kita majuin. Ini taruh di situ ya. Terus kita kecilin deh platformnya. Nah, sekitar ini kekecilan nggak ya? Kecilan kali. 15. Terus ini kita deketin. Nah, coba kita tes. Playernya bisa nggak ya ke situ? Oke, jadi start dari sini. Hup. Oke, aman. Sekarang ke situ, hup. Oke. Sekarang, hup. Oke, sampai bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya jatuh, wah gimana nih? Jatuh terus begitu aja udah nyangkut selama-lamanya jatuh playernya. Harus kita kasih trigger biar dia ke restart levelnya kalau playernya jatuh. Berarti kita kembali ke script playernya. Kita mau nge-restart level kalau dia jatuh. Gimana caranya? Kita berarti sebelum itu kita kasih dulu deh. Kita ke file build settings. Kita mau nge-restart level. Jadi kita harus masukin dulu nih scene-nya. Scene yang main aja ya. Kita drag scene main ke dalam sini. Scenes in build. Terus di sini ada angka 0. Ini adalah scene index-nya. Scene index-nya angka 0 nih. Kita ingat-ingat ya. Jadi scene main ini indeksnya 0. Sekarang kita kembali ke script. Kita tambahin dulu di atas. Using Unity Engine dot scene management. Oke. Sekarang kita bikin baru di bawah. Void update. Kita mau isi apa di sini? Kita mau kalau misalnya si player kita mau kalau player jatuh di bawah ketinggian berapa? Di bawah Y-10 deh cukup. Kalau dia di bawah Y-10, maka levelnya akan di restart. Jadi if di sini belum ada transform ya, kita tambahin dulu deh. Kita tambahin dulu di sini. Private transform T. Terus kita tulis T sama dengan get component transform. Kemudian di bawah if T dot position dot Y kurang dari sama dengan min 10F. Maka kita mau nge-restart levelnya. Gimana caranya? Kita tulis scene manager dot load scene. Terus dalam kurung kita masukin indeksnya. Indeksnya tadi 0. Udah, kita save. Tunggu dia compile. Sebentar.
selesai, kita tes ya. Misalnya player main, oke lompat, oh jatuh. Nah, restart langsung. Levelnya restart, langsung on real. Coba lagi. Iya. Lagi. Yuk lompat. Oh jatuh. Nah, restart gitu. Jadi sekarang levelnya udah otomatis, secara otomatis restart kalau player jatuh. Sekarang yang kita butuhin adalah finish atau goal untuk playernya nyampe ke situ ya, biar levelnya udah selesai sebagai tanda level selesai. Jadi playernya nyampe goalnya, levelnya berhasil gitu. Kita berarti bikin aja 3D object, kita bikin pakai silinder deh. Silinder. Kita reset dulu ininya. Terus kita lihat. Oh, ini gede banget nih. Atau playernya kita sama kameranya kita naikin dulu deh. Kita kasih 3 kali ya. Oke. Silindernya kita pendekin 0,1 kali ya. Terus scale ini mau segede apa ya? Kita bikin 5 kali ya. Terus kita masukin ke dalam lantainya. Lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Mungkin ya segitulah, min 0,4. Nah, kita bikin 2 deh, buat start sama buat goal. Ini kita bikin aja, kasih nama start. Terus kita bikin material tambahan deh, kita warnain, masa putih begitu. Kita material start. Kita drag ya ke situ. Terus warnanya apa ya? Kasih kuning mungkin. Kita kasih aja warna kuning. Terus oke, ini nolin semua. Ini material untuk start. Terus kita mau juga buat goalnya. Jadi kita duplicate aja. Ini kita platform terakhir, lokasinya nih, ini bisa kita lihat 23, 95, kita masukin 23, 95. Nah, Y-nya kita tetapin aja biar dia tetap nempel sama tanahnya. Terus kita ganti namanya dulu ya, jadi goal. Terus kita bikin material satu lagi. Nah, material juga bisa kita duplicate nih. Duplicate, kita ganti namanya jadi goal. Goal kita drag, warnanya ganti. Warnanya ganti biru deh. Biru pucat gitu, nggak apa-apa. Oke, itu goalnya di situ. Ini startnya. Nah, gimana caranya mau ngasih tahu gimana cara game-nya tahu kalau player udah nyampe? Kita pakai on collision, enter lagi aja kali ya. Nah, jadi goalnya kita kasih nama, kita kasih tag dulu ya. Udah ada nih tag namanya finish, langsung aja kita kasih tag finish. Itu. Kita kasih tag finish. Terus kita juga mau munculin message berhasil untuk playernya ya. Jadi seperti biasa kita juga perlu bikin UI, mana dia? Canvas. Oke. Canvasnya ini kita bikin scale with screen size. Ini masih sesuai ukuran monitor masing-masing. Terus ininya 0,5. Oke, ini tutup aja. Nah, di dalam canvas, right click, kita masukin dulu image deh. Image, ukurannya kita gedein aja. Hitam, terus alfanya turunin biar tidak transparan. Jadi ini semacam overlay ya. Oke. Terus, oke. Kita kasih nama image overlay. Setelah itu kita right click canvas, kita masukin teks. Terus ini kita alignmentnya kita bikin ke tengah, warnanya bikin hijau.
Terus text box-nya gedein. Fontnya gedein juga. Mungkin berapa? 10. Kita tulis apa? Level clear. Kita. Nah, udah ya, text kita kasih text win gitu. Terus canvasnya bisa kita disable, bisa kita enable. Oke, sekarang kita disable aja, save. Kita kembali ke script layer, kita tambah yang di atas. Atau di bawahnya aja deh, nggak apa. Public, game object, overlay. Terus kita mau tambahin di onCollision enter. If other dot compare tag, sorry, nggak bisa langsung gitu karena dia collider ya, dia returnnya collider. Jadi harus other dot game object dulu, baru dot compare tag. Dalam kurung, tadi nama tagnya apa? Finish ya. Ya, finish. Finish. Terus kalau kita nyampe finish, maka kita mau munculin overlay-nya, jadi overlay dot set active true. Terus kita juga mau berhentiin waktu gamenya ya, jadi time dot time scale sama dengan 0. Ya, kita save. Tunggu dia compile sebentar. Oke. Sekarang kita play. Lupa. Overlay-nya belum kita assign. Player. Mana dia? Nih. Canvas overlay kita slot, masukin slotnya. Save scene. Kita coba lagi ya. Oh, collidernya goal sama start lebih gede dari silindernya. Coba kita lihat. Oh, gede banget tuh collidernya tuh. Ini nih, kalau collidernya lebih gede dari objeknya itu sendiri. Jadi kayaknya nggak kena, tapi sebenarnya kena dihitungnya. Gimana nih caranya? Kita ganti deh collidernya jangan kayak gini. Ini saya select dua-duanya ya, jadi kita bisa ngedit dua-duanya barengan. Kita kasih aja collider ada apa aja ya? Kita kasih aja apa? Kita kasih, coba kita kasih mesh collider mau nggak ya? Mesh collider. Oke. Kita kasih mesh collider. Coba kita tes dulu deh. Oke, kena. Kalau kesininya nyentuh, oke, mesh collider nggak apa-apa ya. Jadi start sama goal dua-duanya tadi sphere, tadi apa nama collidernya? Tadi capsule collidernya kita ganti jadi mesh collider biar collidernya bentuknya persis seperti bentuk silindernya. Karena nggak ada collider yang namanya cylinder collider bentuknya sama gitu. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke, start, kita jalan, hop. Oke, sekarang ke situ, hop. Hati-hati. Sekarang kita ke sana. Dikit lagi nyampe. Hop, lompat. Sekarang kita sentuh goalnya. Oke, selesai, level clear. Ini meskipun time berhenti, tapi kamera tetap bisa nengok ya, nggak apa-apa. Yang penting dia muncul maksudnya. Gitu. Jadi, game udah jadi ya kurang lebih, kira-kira begini. Oke, jadi kurang lebih pertemuan kita kali ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Terima kasih.